Sampai akhirnya nanti ketika masuk ke masa remaja, salah satunya yaitu bisa konversi itu. Mending yang bertanya tentang bidadari, tentang surga. Lah kalau bertanya sesuatu yang esensial dalam tentang terkait tauhid misalnya ya, itu kan si anak bisa bingung yang akhirnya bertanya ke yang lain. Maaf, misalnya bertanya ke yang berbeda agama dan dia terpuaskan, ciloko. Ya kan? Jadi jangan sampai bertindak seperti itu. Akhirnya si anak melakukan konversi agama, pindah agama, murtad. Nah, maka sekali lagi pondasi ajaran agama yang sangat mendasar itu harus ditanamkan dengan baik sedini mungkin. Ya, salah satunya ketika menanyakan hal-hal yang abstrak, tolong jangan dibuat bingung lagi. Maka caranya bagaimana? Caranya salah satunya tadi sudah disampaikan ibunya Barida ya, ketika bertanya tentang surga, ibunya menggambarkan surga itu sebagai tempat yang indah. Cara clue-nya begini, kuncinya gini. Ketahui atau pahami dulu apa yang disukai anak. Kalau yang disukai anak adalah ayam goreng, maka katakanlah di surga itu kamu bisa mendapatkan ayam goreng sebanyak-banyaknya, kapanpun. Ayam goreng pakai saus sambal misalnya ya. Nanti mungkin muncul pertanyaan, nanti sakit perut gak? Enggak. Di surga tidak ada yang namanya sakit perut, tidak ada hal-hal yang tidak baik. Itu kan lebih memotivasi anak untuk belajar agama lebih lanjut, lebih advance. Puas kan si anak. Ya, jadi itu sebagai upaya kita orang dewasa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Ya, jadi perkembangan kognitif menurut biasa kan bahwa anak itu masih berpikir konkret. Ya kan, Mas Yahya pengen banget tahu tentang bidadari itu koyo piye toh. Ya, seperti apa toh bidadari itu? Tadi ya jawabannya ya cerdik juga, tapi itu kan jawaban sudah gede. Ya, pokoknya bidadari itu gambaran perempuan yang ada dalam pikiranmu itu pasti ada di surga. Ya kan masih bingung, ya kan Mas? Anak-anak itu kan belum bisa menggambarkan cantik itu koyo piye, ya. Misalnya, cantik itu misalnya ya diberikan gambaran yang konkret, Mas. Jawaban seperti itu bisa diterima bila usianya sudah berada dalam remaja ke atas. Karena perkembangan kognitifnya sudah berada pada fase lebih advance lagi, tidak konkret operasional lagi. Setidaknya sudah bisa berpikir yang abstrak. Ya, kalau bisanya dijelaskan, pokoknya yang di gambaran perempuan yang di otakmu itu pasti ada surga, itu kan masih abstrak, masih bingung anak-anak Mas. Ya, jadi bisa dikonkretkan. Misalnya bagi orang India, misalnya kita kan setiap budaya cantik itu berbeda ya. Bagi orang India cantik itu sesuatu yang biasanya punya pinggul yang besar. Bagi orang Indonesia, Asia cantik itu bila punya kulit putih, kan beda-beda. Ya, bagi orang Amerika beda lagi dan seterusnya. Jadi tergantung siapa yang bertanya dulu. Ya, kalau yang bertanya orang Indonesia ya jelaskan, kamu besok bidadari itu orang yang cantiknya seperti apa? Punya kulit putih, tinggi, langsing, seperti Luna Maya misalnya begitu. Kan bisa konkret. Ya, si anak nanti bisa ditunjukkan nih Luna Maya kayak gitu. Atau Luna Maya udah agak laku ya, siapa lagi sekarang yang sedang tren? Syahrini misalnya gitu. Cantik itu nanti kamu bisa menemui orang seperti Syahrini di surga misalnya begitu. Memang pikiran laki-laki dan wanita berbeda ya. Wanita itu lebih cenderung normatif. Kalau laki-laki ya agak-agak nyeleneh gitu ya, agak masalah. Normal Mas, normal ya. Oke, itu ya. Jadi perkembangan agama. Jadi poinnya tanamkan ajaran-ajaran agama itu sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Loh Bu, itu dosa? Enggak. Kita hanya berupaya untuk memahamkan kepada anak sesuaikan dengan perkembangan kognitifnya. Nanti Bu terbawa sampai usia dewasa, nggak mungkin. Sekarang tanya Barida masih berpikir begitu nggak tentang surga? Enggak, karena apa? Sesuai dengan perkembangan kognitifnya, lebih advance pikirannya, lebih maju lagi. Di surga itu tidak sesimpel itu, tidak sekedar ayam goreng saja, gitu loh, ya kan? Karena apa? Ya tentu saja seiring dengan pertambahan usia, informasi, pengetahuan yang diperoleh pun semakin banyak, gitu ya. Oke.
Kemudian kecerdasan. Nah, ini banyak yang bertanya ya, menarik. Memang ketika berbicara tentang kecerdasan selalu menjadi hal yang menarik. Kecerdasan itu atau dalam istilah psikologinya diwujudkan dalam skor IQ. Kecerdasan itu secara sederhana diartikan sebagai kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, sekali lagi kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah.